Bagi masyarakat sekitar, Yoni ini bukan sekedar batu tua yang terlupakan. Sebagian meyakini bahwa ia memiliki aura mistis, tempat berkumpulnya energi leluhur. Kini Yoni ini terdiam, permukaan aus oleh waktu, lumut menutupi tubuhnya, dan ceratnya tak lagi utuh. Tapi jika kita melihat lebih dalam, di balik kesenyapan itu, ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Di balik ketenangan permukaan Waduk Lalung, tersembunyi jejak masa lampau yang tak terlupakan. Sebuah peninggalan suci yang tak banyak diketahui, berdiri sunyi di tepiannya. Sebuah yoni, saksi bisu peradaban yang telah lama berlalu. Yoni dalam ajaran Hindu adalah simbol femininitas, lambang kesuburan, dan tempat bersemayamnya kekuatan penciptaan. Biasanya, ia berdampingan dengan Lingga, sang manifestasi Dewa Siwa. Namun di pinggir Waduk Lalung, Yoni ini berdiri sendiri, kehilangan pasangannya. Konon, dahulu tempat ini bukan sekedar tempian waduk, tetapi sebuah situs peribadatan. Sebuah tempat sakral di mana doa-doa bergema menghubungkan manusia dengan alam semesta. Kini Yoni ini terdiam, permukaan aus oleh waktu, lumut menutupi tubuhnya, dan ceratnya tak lagi utuh. Tapi jika kita melihat lebih dalam, di balik kesenyapan itu, ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Yoni di Waduk Lalung bukanlah satu-satunya. Beberapa peninggalan serupa tersebar di area ini, tersembunyi di tepi jalan, bahkan di tengah sawah. Ada yang masih terawat, ada pula yang nyaris terlupakan. Keberadaannya menandakan bahwa daerah ini pernah menjadi bagian dari peradaban yang besar. Apakah ini peninggalan kerajaan Hindu ataupun Buddha yang pernah berjaya? Atau mungkin dari masa Mataram kuno, di mana ritual dan pemujaan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Sejumlah peneliti dan pegiat budaya telah berupaya menelusuri jejak ini. Namun, misteri tetap menyelimuti. Apakah Yoni ini bagian dari sebuah candi yang telah hilang? Atau hanya satu-satunya yang tersisa dari masa lalu, yang enggan mengungkap dirinya? Bagi masyarakat sekitar, Yoni ini bukan sekedar batu tua yang terlupakan. Sebagian meyakini bahwa ia memiliki aura mistis, tempat berkumpulnya energi leluhur. Ada cerita orang-orang yang mengalami kejadian aneh setelah tidak menghormati tempat ini. Beberapa warga bahkan masih menaruh sesaji sebagai bentuk penghormatan. Dulu, orang tua kami bilang tempat ini adalah suci. Jangan sembarangan, nanti kena bala, ujar seseorang warga setempat. Namun ada juga yang menanggapi sebagai peninggalan biasa, bagian dari sejarah yang tak lagi memiliki pengaruh dalam kehidupan modern. Terlepas dari itu semua, Yoni ini tetap menjadi bagian dari identitas lokal, sebuah saksi bisu dari masa lampau. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa daerah sekitar Waduk Lalung pernah menjadi bagian dari jalur peradaban kuno. Para arkeolog menemukan berbagai fragmen bebatuan yang mengindikasikan adanya bangunan suci di sekitar tempat ini. Apakah mungkin ada candi yang terkubur di bawah tanah? Ataukah hanya tersisa bagian-bagian kecil seperti Yoni ini?
Beberapa akademisi telah mencoba menggali lebih dalam, namun minimnya dukungan membuat penelitian masih terbatas. Jika ada ekskavasi lebih lanjut, mungkin kita bisa menemukan jawaban yang lebih jelas tentang sejarah Yoni ini. Sayangnya, peninggalan ini tak lepas dari ancaman, erosi, tangan-tangan tak bertanggung jawab, serta ketidakpedulian dapat membuatnya benar-benar lenyap dari sejarah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar telah melakukan inventarisasi dan pemantauan terhadap Yoni ini. Namun, pelestarian tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kita sebagai generasi menerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur ini. Jangan biarkan sejarah tenggelam seperti riak air yang akhirnya menghilang di permukaan waduk Lalung. Kunjungilah, renungkanlah maknanya, dan hormati peninggalan ini sebagai bagian dari identitas kita. Bayangkan berapa abad lalu, para resi dan pemuka agama berdiri di hadapan Yoni ini. Mereka berdoa, melantunkan mantra, mengalirkan air suci yang mengalir melalui ceratnya. Umat berkumpul dan membawa harapan serta doa, memohon berkah dari alam semesta. Kini semua hanya tinggal bayangan. Namun, jika kita berdiri di sana, memejamkan mata dan merasakan hembusan angin, kita bisa merasakan gema masa lalu. Mungkin di sanalah esensi sejati dari Yoni ini. Bukan sekedar batu, bukan sekedar peninggalan, tetapi jembatan antara masa lalu dan kini. Di balik keningan Yoni ini tersembunyi kisah yang lebih tua dari usia kita. Sebuah cerita tentang kejayaan, pemujaan, dan keagungan yang kini tinggal serpihan kenangan. Akankah kita membiarkan warisan ini hilang? Atau justru kita akan menjadi penjaga, memastikan bahwa jejak masa lalu tetap hidup untuk generasi yang akan datang?